Manusia satu-satunya makhluk di bumi ini yang diberikan kemampuan untuk menjadi penata layan, mengelola bumi dan segala isinya dengan kualitas terbaik, dengan kondisi yang ada di alam, situasi yang ada di lingkungannya. Manusia mampu untuk menciptakan budayanya, baik secara individu maupun secara komunitas. Tentulah ada banyak perubahan terhadap kondisi yang ada di lingkungannya. Manusia tidak bisa membuat sebuah kebudayaan tanpa persetujuan komunitas. Tetapi juga sekaligus saat yang sama manusia secara pribadi, secara individu dapat menghasilkan sebuah terobosan budaya yang bisa saja pada awal mulanya menjadi seorang devian yang bisa disebut sebagai pemula. Memang tidak mudah menjadi seorang pemula yang menerobos budaya yang sudah diikuti begitu banyak, begitu lama oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik pada kelompoknya, komunitasnya, etnisnya, maupun bangsanya. Manusia diberikan kapasitas itu. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan perkembangan budaya pada abad-abad awal manusia ada di bumi, sudah terjadi dan berlangsung cukup memberikan kepada kita sebuah kekagetan budaya. Mengapa demikian? Karena keturunan Adam bernama Kain dan keturunan Kain sudah memiliki kemampuan untuk bertani, berternak, sudah punya kemampuan untuk membuat alat-alat musik, bahkan sudah mampu menggali temukan sumber daya yang ada di alam untuk membuat alat-alat dari tembaga. Bagaimana mungkin bisa itu terjadi pada awal-awal kehidupan manusia? Bahkan kalau diperhatikan juga, manusia mampu membuat batra yang dapat menampung ratusan bahkan ribuan binatang pada batra tersebut. Dan tanpa kita terima atau tidak, suka atau tidak, percaya atau tidak, manusia sudah mampu membuat pakaiannya sendiri. Entah dari kulit kayu atau dari kulit binatang. Membuat pakaian yang sederhana sekali. Dan terus perkembangan zaman berlangsung. Teknologi dari 1.0 ke 2.0 sampai 3.0 dan berkembang masif teknologi 4.0 dan sekarang teknologi 5.0 menuju 6.0. Itu berarti manusia tidak stagnan, tidak berhenti berkarya, tidak berhenti berbudaya. Karena kapasitas manusia dalam mengembangkan segala kemampuan berpikir, bertindak, dan berkarya itu tidak berhenti sampai akhirnya nanti diberhentikan dengan zaman di mana disebut sebagai akhir zaman. Nah, yang mengherankan ialah ada banyak manusia, entah sadar atau tidak, selalu ingin melihat masa lalu, mau menarik dan membawa cerita, kisah, bahkan pengajaran masa lalu ke masa kini yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi, tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai sebuah peradaban yang bisa dimanfaatkan oleh individu atau kelompok atau bangsa. Misalnya saja, dalam peradaban manusia, seorang pemimpin itu seharusnya dan sewajarnya memang diturunkan atau diangkat berdasarkan kapasitas kemampuannya mengatur, mengelola, dan mengendalikan orang lain. Tetapi bukan hanya itu saja, karena perkembangan selanjutnya setelah pendidikan secara formal dan informal dikembangkan oleh manusia untuk menemukan dan menentukan cara yang efektif untuk memilih dan mengangkat sebuah pemimpin, seorang pemimpin, maka manusia diberikan kapasitas untuk menyelenggarakan sebuah pemilihan demokratis. Nah, ini yang seringkali jarang dilakukan oleh
pemimpin-pemimpin tradisional, pemimpin-pemimpin yang menunggu giliran diangkat karena kakek, nenek, moyang, leluhurnya pada urutan pertama. Bagaimana keberlanjutannya? Memang manusia akhirnya sadar betul bahwa ada kontraproduksi antara apa yang ditinggalkan dari masa lalu dibawa ke masa kini dan apa yang dibutuhkan di masa kini untuk masalah dan solusi di masa kini. Terjadi konflik, dan konflik itu menimbulkan perpecahan, perpisahan, dan tindakan yang konkret. Itulah sebabnya maka muncul kelompok atau komunitas yang beragam, bisa bertambah, bisa membuat yang lain akhirnya kehilangan posisi. Karena itu saudara, perhatikan keadaan manusia saat ini yang begitu cepat perkembangan kemajuannya baik secara teknologi maupun secara peradaban. Manusia harus mampu dan berupaya untuk beradaptasi. Tidak berhenti di sini, tapi terus melanjutkan perkembangan kemajuan peradabannya untuk masa depan yang lebih baik.